Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadianur, dan kita kali ini akan melanjutkan latihan soal ANBK tahun 2024 SMP part 2. Bagi yang belum sempat melihat video part 1 sebelumnya, silahkan lihat di link deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 6. Soal mengenai aljabar. Judulnya Perkembangbiakan lichen. Lichen adalah sejenis lumut yang hidup di bebatuan. Lichen biasa juga disebut lumut kerak. Hal yang menjadikan lichen sebagai salah satu lumut yang unik adalah bentuk dari kumpulan lichen. Lumut kerak atau lichen yang berkelompok membentuk pola lingkaran. Anda bisa menjumpai lichen pada daerah-daerah dingin semacam Greenland. Akibat dari pemanasan menyeluruh bumi kita, maka es di daerah kutub dan sekitarnya termasuk Greenland mencair dan tampak bebatuan. Di bebatuan tersebut kemudian mulailah tumbuh lumut kerak atau lichen. Bentuk koloni lichen yang menyerupai lingkaran yang semakin membesar setelah 12 tahun es mencair dan mempunyai pola sebagai berikut. Polanya D sama dengan 7 kali akar T dikurang 12. Dengan T-nya harus lebih dari sama dengan 12. D-nya adalah diameter lingkaran bentuk lichen dalam satuan meter. Dan T adalah periode waktu dalam satuan tahun setelah es mencair. Pertanyaannya, Ipan melakukan penyelidikan tentang lichen tersebut dan dia mengukur diameter lingkaran bentuk lichen. Ternyata hasilnya adalah 35 meter. Berapa kira-kira usia lichen yang ditemukan Ivan? Nah, yang diketahui adalah panjang dari diameter lingkarannya, yaitu 35 meter. Berarti ini adalah D. Dan yang ditanyakan adalah usia lichen. Usia dalam satuan tahun, dan ya berarti yang ditanyakan adalah T yang di sini. Nah, kita masukkan saja langsung ke rumus. D-nya kita ganti dengan 35 karena sudah diketahui. Berarti 35 sama dengan 7 kali akar T dikurang 12. Nah, 7-nya kita pindah ruas menjadi 35 dibagi 7 sama dengan akar T dikurang 12. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Berarti 5 sama dengan akar T dikurang 12. Nah, sekarang supaya akar ini hilang, berarti di ruas yang satunya harus kita kuadratkan. Maka menjadi 5 kuadrat sama dengan T dikurang 12. 5 kuadrat itu kan 25. Berarti 25 sama dengan T dikurang 12. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai T, yaitu negatif 12-nya kita pindah ruas lagi menjadi positif 12. Jadi 25 ditambah 12 sama dengan T. Maka T-nya adalah 37. Jadi jawabannya adalah lichen yang ditemukan Ivan itu berumur 37 tahun. Oke, gampang sekali ya. Nah, lanjut soal nomor 7. Masih mengenai aljabar ya. Mengukur jumlah detak jantung. Nah, ini lumayan panjang soalnya. Pada mulanya, peneliti tertarik untuk menemukan keterkaitan antara detak jantung seseorang dengan usia. Pengendalian atau pengaturan detak jantung diperlukan untuk alasan-alasan tertentu seperti pencegahan terhadap risiko jantung koroner. Salah satu cara untuk memperbaiki detak jantung adalah berolahraga. Pada tahun 1971, seorang peneliti detak jantung membuat rumus umum untuk menentukan rata-rata banyak detak jantung maksimum seseorang tiap menitnya. Rumus tersebut sebagai berikut. Rata-rata detak jantung maksimum seseorang tiap menit sama dengan 220 dikurang T. Dengan T adalah usia seseorang. Misalkan usia X adalah 30, maka rata-rata maksimum detak jantungnya adalah 190 kali. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1999 seorang ilmuwan dari Rusia membuat rumus baru untuk menentukan banyak detak jantung maksimum seseorang dalam kaitannya dengan usia. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Rata-rata detak jantung maksimum seseorang tiap menit itu adalah 208 dikurang 0,7 T, dengan T adalah usia. Dalam kenyataannya, ternyata penggunaan rumus lama dan rumus baru terjadi perbedaan yang signifikan. Ketika yang digunakan sampel adalah seseorang muda, misalnya, maka hasil yang tampak adalah terjadi penurunan dari rumus lama ke rumus baru.
Sebaliknya, jika yang dijadikan sampel adalah usia tua, maka akan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertanyaan, menurut kalian usia berapakah agar pengukuran detak jantung baik menggunakan rumus lama maupun rumus baru mendapatkan hasil yang sama? Berarti kita akan mencari bagaimana caranya supaya rumus lama dan rumus baru ini mendapatkan hasil yang sama. Pada usia berapa? Nah, usia itu disimbolkan dengan T, ya. Jadi antara rumus lama dan rumus baru harus sama, karena di sini ditanyakan supaya hasilnya sama. Jadi, kita tulis saja langsung. Rumus lama tadi kan 220 dikurang T, rumus barunya 208 dikurang 0,7 T. Ini sama dengan seperti ini. Lalu kita akan melakukan pindah ruas, ya. Nah, yang lebih enak itu yang pindah ruas yang ini. Jadi negatif T pindah ruas ke sini menjadi positif T. 208 pindah ruas menjadi negatif 208. 220 dikurangi 208, hasilnya 12 ya. T, ini berarti 1T ya. 1T dikurang 0,7 T, hasilnya 0,3 T. Kemudian T itu berarti 12 dibagi ya 0,3. 12 dibagi 0,3 seperti biasa. Kalau mau enak ini 0,nya dicoret di atas tambah 0. Jadi 120 dibagi 3. Hasilnya adalah 40. Jadi agar pengukuran detak jantung dengan rumus lama maupun rumus baru hasilnya sama, maka sampel yang digunakan itu haruslah berusia 40 tahun. Oke, bisa dimengerti ya. Jika ada yang mau tanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 8. Tentang diskon. Nah, di sini kita berikan dulu pengertiannya. Untuk diskon atau rabat itu adalah potongan harga yang diperoleh ketika membeli suatu barang. Besar diskon itu rumusnya persentase diskon dikali harga awal. Kalau persentase diskon rumusnya harga diskon dibagi harga awal dikali 100%. Kalau harga yang dibayar itu adalah harga awal sebelum didiskon dikurangi besar harga diskonnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat soalnya mengenai diskon tadi. Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, toko Zikma mengadakan promo paket susu dan coklat selama bulan Agustus pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Setiap kali pembelanjaan hanya dapat membeli maksimal 2 paket promo. Berikut harga normal susu dan coklatnya. Kalau susu, satu susu ini 17.000 dan kalau coklat, satu coklat itu adalah 15.000. Kemudian ini harga promonya. Hari Sabtu, 2 susu dan coklat itu 45.000. Hari Minggu, 2 susu dan 2 coklat 54.000. Dan kalau hari Senin, 2 susu dan 1 coklat diskon 10%. Pertanyaannya, pada hari Senin, Mega membeli 1 paket promo susu dan coklat. Berapa rupiah yang harus Mega bayarkan pada hari Senin? Berarti kita cukup melihat promo yang di hari Senin saja ya. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu ini nggak usah kita perhatikan. Nah, kita akan tentukan dulu harga normal 2 susu dan 1 coklat. Yaitu dengan cara kita kalikan dengan harga aslinya. Berarti 2 kali 17.000 ditambah 15.000 ya 1 coklat. 2 kali 17 itu 34. Tambah 15 hasilnya 49.000. Ini harga asli atau harga normal ya. Kemudian besar diskon 10%. Maka 10% dari 49.000 berarti 10 per 100 ya 10% dikali 49.000. Nah hasilnya ini coret 0 coret dengan ini. Hasilnya adalah 4.900. Nah artinya yang harus Mega bayarkan itu tinggal kita kurangkan tadi. 49.000 dikurangi 4.900. Hasilnya 44.100. Jadi yang harus dibayar Mega itu adalah 44.100 rupiah. Nah, oke, gampang sekali ya. Nah, lanjut. Soal nomor 9 mengenai bangun ruang sisi lengkung. Judulnya Selamat Air Kita. Tahukah kamu? Mandi dengan bathtub setidaknya menghabiskan 100-300 liter air. Mandi dengan gayung menghabiskan 15 liter air
Sedangkan menggunakan shower akan menghemat air 60%, yaitu 9 liter air. Keran bocor bisa membuang 13 liter per hari. Mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai 5.700 liter air per bulan. Memproduksi selembar kertas A4 sebesar 80 gram membutuhkan 10 liter air. Kemudian kelanjutannya, penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Pertanyaannya, volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah? Nah, sebenarnya kalau soal seperti ini kita bisa sebenarnya langsung melihat ke soalnya. Tidak usah membaca literasi yang panjang seperti ini ya. Jadi langsung kita lihat saja soalnya. Karena yang ditanyakan adalah volume air dalam gayung, kita lihat saja ukuran gayungnya. Nah, di sini kelihatan ukuran gayungnya berbentuk tabung dengan diameter 12 dan tinggi 13,5. Maka kita akan menghitung volumenya dengan rumus volume tabung pi R kuadrat T. Pi-nya tadi di sini 3,14, R-nya jari-jari, karena diameternya 12 berarti jari-jarinya 6, dan T-nya adalah 13,5. Nah, seperti ini. 6 pangkat 2 itu kan adalah 36. Ini kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 1526,04 cm kubik ya. Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan liter atau desimeter pangkat 3 desimeter kubik, maka ini kita jadikan satuan desimeter kubik menjadi menjadi ke sini ya, komanya 1,52604, atau kita bulatkan menjadi 1,53. Jadi volume air dalam gayung yang terisi penuh itu adalah 1,53 liter. Oke. Nah, sekarang sebelum ke soal nomor 10, kita ulang sedikit dulu mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Contohnya jarak yang ditempuh dengan bahan bakar, baju yang dijahit dengan banyak kain, banyak kue dengan tepung. Semakin besar jarak, semakin banyak bahan bakar. Semakin banyak baju yang dijahit, semakin banyak kain yang diperlukan. Semakin banyak kue yang dibuat, semakin banyak tepung yang diperlukan. Ini artinya senilai. Untuk menyelesaikannya, itu bisa dengan cara menentukan persatuan besaran atau dengan kali silang, ya. Contohnya, dalam waktu 3 jam, Pak Ahmad dapat membuat 15 unit kerajinan. Jika Pak Ahmad ingin membuat 80 unit kerajinan, maka tentukan lama waktu yang diperlukan Pak Ahmad. Caranya, 3 jam menyelesaikan 15 unit. Sekarang kalau dia mau menyelesaikan 80 unit, berapa waktu yang diperlukannya? Tadi, triknya bisa 2. Yang pertama dengan menentukan satuan besaran. Jadi untuk 15 ini kita bagi dengan 3, berarti 5 unit. Artinya dalam 1 jam itu menghasilkan 5 unit. Nah, kalau 80 unit itu berapa? Berarti kita bagikan 80 unit bagi 5, hasilnya 16 jam. Ini kalau cara 1. Kalau cara 2, kita kali silang tadi. Jadi X kali 15, 3 kali 80. Nah, kemudian 15-nya kita pindah luas menjadi bagi ya. 3 kali 80 bagi 15. 3 kali 80 itu 240. Bagi 15 hasilnya adalah 16. Jadi sama ya, 16 jam. Ini untuk perbandingan senilai. Nah, yang satunya lagi perbandingan berbalik nilai. Apa itu berbalik nilai? Yaitu apabila besaran yang satu semakin besar, maka besaran yang lain semakin kecil atau sebaliknya. Jadi berlawanan, berbalik. Contohnya, kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh. Semakin cepat, semakin besar kecepatan, waktu tempuh kita semakin sedikit. Nah, itu maksudnya. Pembagian buku kepada sejumlah anak. Semakin banyak anak,
maka buku yang didapatkan semakin sedikit. Jumlah kambing dengan lama habisnya makanan. Semakin banyak kambing, semakin cepat habis makanan. Jadi semakin sedikit waktu untuk menghabiskan makanan. Ya, itu berbalik nilai. Nah, cara menyelesaikan yang begini itu adalah dengan dilakukan perkalian per baris. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat contohnya. Pak Tony mempunyai beberapa buku bacaan. Buku tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak. Jika dibagikan kepada 8 anak, setiap anak memperoleh 6 buku. Tentukan banyak buku yang diterima apabila akan dibagikan kepada 12 anak. Caranya, 8 anak 6 buku, 12 anak berapa buku? Tadi caranya kita kalikan per baris. Berarti 8 kali 6, 12 kali X. 12 kali X sama dengan 8 kali 6. X-nya 8 kali 6, 12 pindah ruas ke bawah. Ini kita bagikan dengan ini, sama-sama dibagi 6 ya. Kemudian 8 dibagi 2, itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 4. Jadi banyak buku yang diterima oleh setiap anak adalah 4 buku. Nah, sekarang soal nomor 10 mengenai perbandingan. Halaman belakang sebuah rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut memerlukan waktu 12 hari dengan 4 orang pekerja. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 8 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, berarti kita sebenarnya harus tahu dulu nih, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai nih. 12 hari dengan 4 orang pekerja. Cara penyelesaiannya, 12 hari dengan 4 pekerja. Kalau mau 8 hari, berapa pekerja? Logikanya gimana nih? Senilai atau berbalik nilai nih? Kalau 12 hari, 4 pekerja. Berarti kalau harinya mau semakin singkat, cuma 8 hari, berarti pekerjanya harus ditambah apa dikurangi? Harus ditambah ya, supaya lebih cepat selesainya. Berarti harinya lebih sedikit, pekerja lebih banyak. Berarti berbalik nilai. Maka caranya tadi kita kalikan per baris. 12 kali 4 sama dengan 8 kali P. Nah, P-nya berarti kan 12 kali 4 dibagi 8. Hasilnya, ini kita coret, sama-sama dibagi 4 ya. Berarti 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ya, jadi itu dibutuhkan 6 pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. Artinya berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Berarti diperlukan sebanyak 2 orang. Karena asalnya kan tadi awalnya 4 pekerja. 6 kurang 4 sama dengan 2 orang. Oke, demikian saja tadi penjelasan mengenai latihan soal ANBK part 2 ini. Sampai jumpa di part 3 selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.